di bulan Juni. Wah, sudah terlanjur ditayangkan. Oke, sebenarnya saya mau bertanya, sudah hafal belum ayat tema bulan Juni ini? Oh, itu tuh. Oke, nggak apa-apa. Minggu ketiga, ya, harusnya kita sudah hafal. Tapi sangat disayangkan ya di KU 3 ya, contoh Leo, kita nggak ada bagian membacakan ayat firman Tuhan ya. Kalau di KU 1 dan KU 2 itu dalam 1 bulan itu kita akan membacakan ayat tema yang sama, sehingga paling tidak itu kita dalam 1 bulan kita sudah mengulang 4 kali, dan tentunya pasti sudah bisa menghafalkannya. Tapi nggak apa-apa, mari yuk sama-sama kita membacakannya. Yang sudah bisa tutup mata aja nggak apa-apa, ya. Oke, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Boleh sekali lagi? Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, dari ayat ini sangat-sangat jelas mencatat tentang prinsip dasar dari keselamatan, bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah dari Allah yang kita terima dengan iman. Dan keselamatan itu bukan tentang usaha dan bukan hasil dari manusia, tetapi pemberian Allah. Jadi ini dua poin tentang kebenaran, dua poin tentang keselamatan, yaitu keselamatan kita adalah kasih karunia yang kita terima dari Allah. Hal yang kedua, bahwa itu menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha dan tidak bisa menjadi usaha kita untuk kita memperoleh keselamatan itu. Dan itu semata-mata adalah pemberian dari Allah untuk kita. Nah, bagi saya pribadi, kenapa saya mengajak kita, ayo hafal Efesus 2 ayat 8 ini. Karena ayat ini bagi saya itu adalah alarm ya, yang berbunyi secara berkala di dalam hidup saya. Saya perlu alarm dari Efesus 2 ayat 8 ini untuk boleh terus berbunyi ya secara berkala di dalam hidup saya. Coba, kita kenapa perlu alarm? Supaya bisa bangun. Supaya bisa bangun, supaya tidak kebablasan tidur, ya kan? Supaya tidak kebablasan tidur. Nah, kenapa saya katakan Efesus 2 ayat 8 ini menjadi alarm bagi saya? Supaya jangan sampai saya lupa diri, ya. Jangan sampai di satu titik tertentu saya lupa akan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup saya. Jangan sampai saya lupa berpikir bahwa itu adalah usaha saya, pencapaian saya, sehingga menjadi sombong rohani. Itu sangat menakutkan, ya. Kesombongan rohani itu sangat menakutkan sekali. Nah, kita manusia itu sering ya terjebak dengan yang namanya performa ya, prestasi. Kita merasa di dalam diri kita paling tidak adalah 1 atau 2 jasa kita, atau adalah 3 sampai 5 kebaikan kita, adalah mungkin 6 sampai 8 keteladanan kita. Kita berpikir kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, portfolio kita tidak mungkin kertas kosong, ya kan? Paling tidak adalah saya sebagai orang Kristen, saya setiap minggu ibadah. Adalah saya sebagai orang Kristen, saya ikut persekutuan doa. Adalah saya sebagai orang Kristen, saya kadang-kadang berpuasa. Nah, itu menjadi satu performa yang kita ingat sebagai sesuatu yang kita lakukan. Dan kemudian performa itu ya kita kumpulkan menjadi prestasi yang kita mau tunjukkan ke Tuhan, dan satu hari mungkin kita pakai itu untuk bargaining ya, untuk kita tawar menawar dengan Tuhan. Saya kasih contoh ya.
seorang anak sekolah minggu ya, dia ngambek di kelas. Nah setelah ditelusuri ditanya, kenapa dia ngambek, ya menangis ya. Rupanya Lawsonnya menjelaskan dia tidak kebagian reward. Nah reward itu dibagi untuk anak-anak yang menyelesaikan pembacaan Alkitab. Nah sedangkan anak ini dia tidak dapat reward, berarti kita tahu dia tidak menyelesaikan pembacaan Alkitab dalam minggu itu. Nah anak ini protes, dia bilang Lawse tidak adil, Lawse bukomhing, ya Lawse tidak adil. Saya di rumah rajin berdoa Lawse, kenapa saya tidak boleh dapat hadiah? Ya, nah lihat anak kecil ini dengan performa dia, saya rajin berdoa. Dia merasa dia punya hak, ya, dia punya hak untuk mendapatkan reward dari Lawsenya. Dia merasa punya hak untuk mengatur, ya, aturan main. Tadi kita jelas ya, aturan main itu adalah reward diberikan kepada anak-anak yang menyelesaikan pembacaan Alkitab. Itu aturannya. Tetapi dengan performa dia, saya rajin berdoa di rumah setiap hari. Lawse, kamu harus berikan juga reward kepada saya. Nah seperti itu. Lihat, ini anak kecil. Bagaimana dengan orang dewasa? Ya, bagaimana dengan orang dewasa yang pemikirannya itu sudah tidak sederhana, ya, yang sudah kompleks? Bagaimana dengan semua apa yang dia lakukan itu dia jadikan sebagai bargaining ataupun sesuatu yang dimana dia menuntut balik seperti itu. Nah jadi, itulah mengapa saya katakan sungguh kita harus hati-hati, karena dengan performa yang ada itu kita bisa merasa diri saya ini cukup baik lah, atau malah kita merasa saya lebih baik dari orang lain, ya. Nah itu dosa kesombongan yang suka bersembunyi, dan saya katakan itu sangat menghancurkan kerohanian kehidupan anak Tuhan, ya. Saya tidak tahu seberapa tingkat kewaspadaan kita di dalam hal ini, tetapi truly to say, ya, benar-benar kita harus hati-hati, ya, harus waspada. Nah hari ini kita masih akan melihat tema yang sama, ya, keselamatan oleh kasih karunia, tetapi kita akan melihat dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14 dengan tema anugerah yang menyelamatkan. Kita masih akan sama-sama melihat apa kaitan antara anugerah atau kasih karunia di dalam keselamatan kita. Mari kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu, ya, 4 ayat saja. Yang kaum Hawa boleh bersama-sama dengan saya ayat 11 dan ayat 12, kemudian 13 dan 14 itu dibaca oleh kaum Adam. Boleh ya, sama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Mari kita mulai. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan menampakkan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke, ya. Nah kita akan mulai dari ayat 11. Bagaimana kita memahami ayat ini? Dikatakan di sini, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memahami kata sudah nyatalah ini? Ada yang mau berkomentar? Sepertinya kita hidup di zaman yang suka memberi komen, ya. Ya, kita. Jadi kalau di gereja Tuhan ditanya komennya apa, pada diam itu aneh. Kalau di sosmed kita suka memberi komentar. Sudah nyata tuh kita memahaminya seperti apa? Sudah pasti, ya.
Atau maksud Paulus itu suatu hal yang faktual, yang real, ya, yang benar-benar ada, ya, supaya orang percaya itu benar, bukan bohong-bohongan. Apakah seperti itu? Sudah nyatalah. Nah, saya mengajak kita melihat dari terjemahan ESV ya, dalam bahasa Inggris. Dikatakan di sini, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Nah, di sini dikatakan dia pakai kata has appeared. Artinya apa? Telah muncul, ya, telah muncul. Nah, biasa kita pakai kata muncul itu mengacu kepada sesuatu yang bisa kita lihat. Bukankah seperti itu? Misalnya contoh, saya janji dengan seorang teman lunch jam 12. Nah, kemudian dia WA saya, dia bilang, mungkin saya nggak bisa tiba jam 12, saya agak telat, macet gitu. Nah, saya tunggu. Kemudian akhirnya saya melihat dia di pintu menuju ke sini dan saya bilang, akhirnya kamu muncul. Nah, ketika saya pakai kata muncul itu, berarti apa? Dia sudah ada di depan mata saya dan terlihat oleh saya, ya, terlihat oleh saya. Nah, melalui perikop hari ini, saya mau mengajak kita melihat anugerah Allah yang menyelamatkan, yang nyata itu terlihat, ya, bisa dilihat dan terlihat oleh kita. Anugerah keselamatan itu nyata, terlihat, bisa dilihat. Seperti apa? Pertama, kita tentunya tahu bahwa anugerah Allah menyelamatkan manusia itu sudah nyata terlihat dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di salib, ya. Ada banyak saksi di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Banyak yang melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib dan juga Tuhan bangkit. Itu disaksikan oleh banyak orang pada masa itu. Nah, sekalipun kita yang ada di sini, kita tentu tidak menyaksikan semua itu, ya. Kita tidak menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kita tidak melihat, ya, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus tidak terlihat langsung oleh kita. Namun sebagai orang Kristen, kita punya pengakuan iman bahwa ini adalah pengakuan iman kita yang paling dasar. Kita tidak mau memungkiri bahwa peristiwa kematian Tuhan itu adalah hal yang nyata, ya. Nah, itu satu hal melalui kematian Tuhan Yesus. Namun kalau kita baca di dalam konteks ini, Paulus sebenarnya tidak sedang mengajak kita melihat ke sejarah. Dia tidak mengajak kita melihat kepada sejarah penyaliban kematian Tuhan Yesus, ya. Dia sedang berbicara tentang sesuatu yang saat ini, ya. Dia sedang berbicara tentang present, ya. Di ayat 12 dikatakan di dalam dunia sekarang ini, ya, in the present age, ya. Paulus sedang berbicara tentang anugerah Allah yang nyata terlihat itu di dalam dunia sekarang ini, ya. It's about now, ya, sekarang ini. Seperti apa? Jadi hal yang kedua, saya mau mengajak kita bahwa anugerah Allah yang menyelamatkan itu nyata terlihat melalui hidup orang-orang yang diselamatkan di dunia saat ini, ya. Nah, Paulus di sini menjelaskan kepada kita bahwa kasih karunia yang menyelamatkan itu juga adalah kasih karunia yang mendidik kita. Ya, dikatakan di sini anugerah Allah telah dinyatakan, yaitu mendidik kita, ya. Di dalam bahasa Indonesia juga dikatakan training us. Jadi anugerah Allah yang menyelamatkan itu melatih, mengajari kita, ya. Dan jika kita perhatikan secara konteks 10 ayat di atas, tadi kita baca dari ayat 11 sampai 14, bukan, ya kan? Nah, coba kita lihat ayat 1 sampai ayat 10 sebenarnya apa yang disampaikan oleh Paulus. Ayo sama-sama kita akan melihat, ya, dari Titus 2 ayat 1. Saya persilakan kepada laki-laki tua, mungkin di sini tidak ada laki-laki tua yang sudah jadi suami atau bapak, boleh bacakan ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat,
bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Ayo yang kaum perempuan, mari sama-sama kita bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Lanjut lagi ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Silakan yang anak muda, ayo yang merasa anak muda silakan baca 6-8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemerintahanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Terakhir mari sama-sama kita bacakan para hamba ayo. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Nah, kita bisa melihat bahwa dari perikop ayat 1-10 Paulus sedang mengajar orang-orang percaya bagaimana dengan perilaku hidup mereka, ya. Jadi sangat jelas ya, baik bagi yang tua, bagi yang muda, yang laki-laki dan yang perempuan, dan para hamba, Paulus sedang mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka hidup, bagaimana perilaku hidup mereka. Lanjut kemudian, barulah tadi di ayat 11 yang kita baca, dikatakan di situ ada kata penghubung sebab, ya. Nah, sebab. Nah, jadi di sini kita bisa memahami kenapa ya yang tua, yang muda, ya yang laki-laki, yang perempuan, yang hamba harus seperti berapa hendaklah seperti ini dan ini. Kenapa? Karena nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Jadi kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu berkaitan erat dengan cara hidup kita. Ya, kenapa yang menjadi hamba hendaklah engkau taat, hendaklah engkau jujur, jangan curang, tulus, setia. Kenapa? Karena anugerah Allah yang menyamakan itu sudah nyata di dalam dirimu, ya. Nah, jadi kita sama-sama melihat apa yang dikerjakan oleh kasih karunia di dalam kehidupan orang percaya. Kita lanjut kembali ya di ayat 12. Nah, di sini dikatakan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Ya, jelas ya. Meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Mungkin di dalam sosial kita sering mendengar nasihat seperti ini. Kejarlah karir, anak muda, kejarlah karirmu, ya. Nah, kemudian mungkin juga orang tua mengatakan kepada anaknya, kejarlah masa depanmu, ya. Dan bahkan juga di dunia pendidikan ada slogan seperti ini, kejarlah ilmu sampai ke negeri China, ya, seperti itu. Ada nasihat-nasihat seperti itu. Nah, kalau hari ini sebagai hamba Tuhan di atas mimbar ini, saya memberikan nasihat kepada kalian, kejarlah kesalehan. Ya. Nah, tadi kan dikatakan berpalinglah dari kefasikan, itu bentuk kalimat negatifnya. Dalam saya ubah menjadi kalimat positifnya, saya mengajak kalian, ayo kejarlah kesalehan. Saudaraku, kejarlah kesalehan. Saya melihat respon ada yang tertunduk, ada yang menatap saya, ya berbagai reaksi kalian. Nah, saya tidak tahu apakah akan ada yang bereaksi seperti ini. Hosted, apa itu? Itu untuk saya. Saya punya keponakan. Kalau dikasih makan
makanan yang baru yang tidak pernah dia makan, tidak pernah dia coba, dan yang tampilannya itu tidak meyakinkan, dia apa itu? Dia susah untuk menerima sesuatu yang baru dan tidak akan mau coba. Ya, kemarin saya kasih dia coba bubur ketan, oncubia, tahu lah ya, tampilannya itu seperti apa, hitam gitu ya, dan ketan-ketan seperti itu, dia tidak mau. Apa itu? Apakah kita akan merasa kesalehan? Apa itu? Itu menurut saya. Ya, memang kita di zaman, ya kita hidup di zaman yang semakin bobrok, yang semakin bobrok. Dan mungkin ketika saya mengatakan gejala kesalehan, kesalehan hidup itu mungkin terdengar seperti sebuah barang mewah, ya, seperti sebuah barang mewah atau sesuatu yang sudah langka loh, tahu kayaknya nggak ada lagi loh kelihatan seperti itu, ya, seperti langkanya solar ya. Nah, seperti udah langka gitu. Contoh, kamu masih bilang tentang gejala kesalehan. Apakah itu masih related dengan kehidupan kita di zaman ini? Ya. Dan mungkin sebagian kita merasa enggak lah, kayaknya enggak sanggup lah. Kayaknya itu bukan makanan saya gitu yang enggak sanggup. Nah, saudaraku, sebelum kita minder ya, sebelum kita hopeless lebih jauh, mari kita melihat satu pernyataan dari seorang pendeta senior ya dari Puritan. Nah, beliau mengatakan tentang, dia memberikan satu gambaran tentang potret orang saleh. Nah, apa yang dikatakan di sini? Seorang yang saleh, dia itu menyandang, membawa nama dan gambar Allah. Kesalehan itu adalah keserupaan dengan Allah. Nah, mengaku percaya kepada Allah itu adalah satu hal, dan hal berikutnya adalah menyerupai Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kesalehan, godliness itu adalah sama dengan godlikeness. Kesalehan itu adalah keserupaan dengan Allah. Bukan rumit, bukan hal yang rumit ya. Jangan memikirkan itu seperti suatu hal yang kompleks yang rumit. Ya, kesalehan itu adalah keserupaan dengan Allah. Nah, kita harus percaya, kita harus beriman bahwa keselamatan oleh kasih karunia Allah yang nyata itu dapat dilihat perubahan hidup kita, ya, dapat dilihat melalui perubahan hidup kita yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Ya, di sini dikatakan kepada kita, godliness itu adalah serupa, yang serupa dengan Allah. Ya, kita lanjut lagi di ayat 12 tadi ya. Di sini dikatakan, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh. Dalam terjemahan Indonesia menggunakan kata hidup bijaksana. Sebenarnya itu di dalam Inggris itu sebenarnya adalah hidup penguasaan diri ya. Jadi lebih jelasnya itu adalah hidup penguasaan diri ya. Bagaimana kita hidup menguasai diri, hidup adil dan saleh. Jadi kasih karunia Allah yang nyata itu mendidik kita bagaimana kita hidup dengan penguasaan diri. Ada pengendalian diri di dalam hidup kita. Jadi kita tidak lagi hidup seperti orang yang suka genci cek lo, suka belo, melo, ya. Nah, jadi komentar seperti itu pelan-pelan tuh membentuk seperti kita menjadi orang yang kayak lost gitu loh, nggak ada ngerem lagi gitu loh. Pengen makan aja, pengen beli aja. Itu uang besok nggak bisa dipakai lagi, belanjakan aja seperti itu, ya. Jadi di dalam mindset kita itu jadinya kayak hidup pengendalian diri itu adalah seperti sebuah kutukan, ya. Tidak loh, ya. Hidup pengendalian diri itu bukan kutukan, justru itu satu apa? Seperti mobil nggak ada rem gimana? Nggak bisa kan? Jadi hidup kita tuh harus ada pengendalian diri. Ya, jadi jangan melihat pengendalian diri itu seperti kutukan di dalam hidup kita. Ya, yang memukul saya apapun tidak bisa. Tidak seperti itu. Nah, di sini dikatakan sekali lagi, anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah yang mendidik kita. Ya.
Jadi kalau saya rangkumkan di dalam ayat 12 itu saja, kita bisa melihat bahwa anugerah Allah menyelamatkan kita, ya, dan juga nyata di dalam mendidik kita di dalam hal menolak kefasikan, menolak keinginan dunia, ya, yaitu segala keinginan hawa nafsu, kenikmatan dunia, ya, kita bisa say no, ya. Kemudian hidup dengan penguasaan diri, ya, kita bisa mengendalikan diri untuk kita boleh sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian kita juga bisa hidup benar, mendidik kita bagaimana hidup benar, hidup jujur, semakin dekat dengan standar kebenaran Tuhan. Kemudian juga hidup saleh. Hidup saleh artinya benar-benar kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan kita, dan kita mau mencerminkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi sejauh ini Bapak Ibu Saudara, saya sudah memaparkan tentang hidup saleh, godliness itu seperti apa. Apakah masih ada yang bertanya ataupun merespon? Itu bukan makanan saya, mantap. Masih ada yang di dalam hatinya masih susah terima. Ya, saya pernah sekali memuji seorang teman yang biasanya tuh suka pakai celana. Nah, hari itu dia pakai rok. Ya, terus saya puji, bagus sekali kamu pakai rok gitu loh. Terus dia jawab apa? Ini bukan gua banget loh. Ini bukan gua banget gitu loh. Nah, kalau hari ini saya bicara kepada kalian, hiduplah saleh. Jangan katakan ini bukan gua banget, ya. Atau kamu merasa itu nggak mungkin gitu loh. Mari kita melihat ya firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus melalui kitab Roma pasal 8 ayat 29. Kita sama-sama bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara lihat dari ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita semua yang dipilih, kita sudah ditentukan ya untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, satu ayat lagi, jika kalian masih belum yakin, ya, sama-sama kita bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudaraku, lihatlah, akan tiba saatnya ya kita semua akan mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, akan tiba saatnya kita semua akan mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, karena kita saat ini di dalam dunia ini, kita sekarang kenapa? Kita sedang diproses, ya. Kita sedang diproses diubah menjadi semakin serupa dengan gambar Kristus. Nah, cukup 2 ayat ini. Jika tidak cukup, saya bisa lanjut lagi, nanti kita sampai jam 2. Cukup ya. Saya berharap saya sudah cukup meyakinkan kalian bahwa hidup saleh itu makanan kalian. Oke? Ya, coba ya. Mau ya, coba ya. Oke. Ya. Nah, lihat Paulus ya, sungguh indah di dalam dia mengajar kepada kita. Dia tidak melihat hidup saleh itu sebagai sebuah momok yang menakutkan ataupun satu tuntutan bagi kita. Tapi dia mengajak kita apa? Untuk melihat hidup saleh, hidup semakin serupa dengan Kristus, itu adalah janji. Bapak Ibu Saudara, janji dari Tuhan untuk setiap kita, orang-orang yang telah dipilihnya, yang telah diselamatkannya. Ya, jadi sekali lagi, hidup saleh itu adalah janji, bagian yang Tuhan sudah tentukan, pilihkan untuk kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menerimanya. Ya, jangan ragu-ragu untuk mencoba hidup saleh, mengejar kesalehan hidup itu. Oke. Nah, sekalipun memang kita bukan manusia sempurna,
dan godaan dosa di dalam dunia itu masih begitu marak, ya. Namun ingat selalu, di dalam kasih karunia Allah, setiap kita orang yang percaya akan terus dididik, dilatih untuk kita boleh semakin serupa dengan Kristus, ya. Godliness. Sekali lagi saya mau katakan, kesalahan hidup itu bukan barang mewah, bukan barang mewah yang tidak tersentuh oleh engkau dan saya. Ya, jangan melihat itu sebagai sesuatu hal yang tidak mungkin bisa saya raih. Jangan seperti itu. Ketika kasih karunia menempati posisi dalam kehidupanmu, hidup saya tidak terasa sebagai beban yang berat lagi. Nah, seperti kalau kita yang olahraga, ya, kita yang sudah punya mindset body goal, six pack, hidup sehat, tubuh yang sehat. Setiap hari, ya, kita ngangkat beban mungkin 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, itu juga tidak akan terasa berat, bukan? Ya, jika kita sudah punya pemahaman, kita sudah punya body goal itu sudah utilisasinya sudah ada di dalam hati kamu. Mau ngangkat beban berapa berat pun setiap hari pun, ya, it's okay, ya. Kita sanggup, kita tidak melihat itu sebagai beban. Demikian juga, jika sungguh-sungguh, ya, kita memahami dan kasih karunia itu mengambil posisi menjadi raja yang menempati hidupmu itu, hidup saya itu bukan lagi sesuatu beban yang berat bagi kita, ya. Dan sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, sudah sepatutnya, ya, kita menjalani hidup yang berubah, karena tujuan karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, jelas dikatakan di sini, itulah anugerah Allah yang nyata yang menyelamatkan kita, bertujuan untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan memutuskan kita bagi dirinya sendiri. Nah, kalau tadi di ayat 12 kita melihat Paulus membahas tentang sesuatu yang present, ya, yang saat ini. Di ayat 13 kita bisa melihat bahwa Paulus juga mengingatkan kita akan bagian dari kasih karunia itu kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat. Jadi kita bisa melihat bahwa Paulus sebenarnya membawa kita untuk melihat anugerah keselamatan Allah yang nyata itu mencakup apa? Masa lalu, yaitu yang sudah lewat, di mana Kristus telah mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Dan di masa sekarang kita dipanggil untuk menanggapi anugerahnya di dalam hidup kita di dunia ini. Jadi di dalam masa sekarang ini kita hidup dengan kasih karunia untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kemudian di masa depan kita juga punya pengharapan, ya, di dalam kasih karunia kita punya pengharapan akan kedatangan kemuliaan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, yang hendaklah kita memiliki suatu pengharapan akan kekekalan ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, ya. Jangan hanya melihat kepada yang saat ini saja, tapi maulah kita untuk melihat kepada sesuatu yang punya nilai yang kekal. Karena itulah tujuan kita, ya. Kita tahu bahwa belakangan ini ekonomi di Indonesia itu cukup chaos, ya. Nah, mungkin juga banyak, ya, pengusaha-pengusaha yang sudah mulai mau pindah, ya, dari Indonesia ini karena mereka sudah tidak mau untuk lama-lama tinggal di Indonesia ini. Ya, kita kalau bisa kita lihat bos kita sudah mulai beli rumah di Singapura, sudah mulai buka rekening di Singapura, ya, dan juga mungkin anaknya sudah dipindahkan ke sana. Nah, kita sudah tahu bahwa dia tidak bakalan lama lagi di dunia ini. Dia sudah punya tujuan yang lain, yaitu di negara seberang itu, di Singapura. Nah, bagaimana kita orang Kristen yang sudah memiliki karunia keselamatan di dalam Tuhan? Apakah kita juga punya pengharapan akan kekekalan, akan hidup yang kekal itu? Ya, jadi kita tahu bagaimana mengalokasikan, menggunakan apa yang ada di dunia ini untuk kita pakai buat hal yang kekal, yang memiliki nilai kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya mau katakan bahwa baik itu di masa lalu, baik itu sekarang maupun baik itu yang akan
Galata, itu semua ada di dalam satu jalan, yaitu jalan anugerah. Ya, ingat, kita diselamatkan oleh anugerah dan kita juga hidup oleh anugerah. Ya, kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan juga lah yang menopang kita di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa ingat jalan anugerah, ya, jangan salah jalan. Kenapa jangan salah jalan? Mungkin saya tidak tahu kalian punya pengalaman nggak seperti ini. Saya pernah lewat di jalan SM Raja itu, saya naik ke flyover, akhirnya saya entah kemana gitu ya, nggak bisa masuk ke tol itu. Ingat, anugerah keselamatan yang nyata itu terletak di jalan anugerah. Ingat, jalan anugerah. Ayo katakan ke temannya, jalan anugerah. Ya, jangan kepo naik ke flyover. Ya, kesalahan hidup adalah di jalan anugerah juga. Ingat, bukan di jalan performa. Ya, jangan pindah track ke jalan performa. Ya, itu bukan anugerah keselamatan yang nyata dari Tuhan. Kembali, kenapa saya mengangkat setiap kita, supaya ketika saya menyerukan kepada kalian gejala kesalahan itu, saya tidak mau kalian terperangkap ataupun terjebak di dalam hidup saleh itu menjadi seperti sebuah sistem penilaian, ya, ataupun skor, ya, yang kita kumpulkan. Mungkin ya, si A di dalam begitu banyak listnya itu, checklistnya cuma satu. Oh, saya mau masuk orang sakit. Nah, mungkin si B, checklistnya semua, ya. Saya mengorbankan hari cuti saya untuk pergi bermisi. Saya memborong semua pelayanan ibadah di gereja. Saya mengunjungi panti asuhan. Saya tiap bulan kasih persepuluhan, mengajar sekolah minggu, khotbah, ya. Mungkin ini rohaniawan, ya. Nah, kenapa saya perlu mengingatkan hal ini? Secara khusus bagi orang Kristen yang sudah lama, ya. Orang Kristen di sini, siapa yang di sini yang sudah percaya Tuhan 10 tahun? Nggak ada. Ya. 10 tahun itu usia, maksudnya masa-masa yang kita sudah harus juga aware, ya. Nah, baik itu aktivis, pengurus, pemimpin ibadah, pemimpin gereja, dan bahkan rohaniawan, kita benar harus mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak di dalam performa yang menjadi satu hal yang kita kumpulkan, ya. Jadi itu bukan lagi hidup saleh di dalam anugerah Tuhan, tapi itu adalah jalan performa. Seperti saya katakan, itu bukan di jalan anugerah lagi. Nah, Bapak-Bapak Saudara, saya mau katakan, baik engkau yang checklistnya banyak ataupun engkau yang checklistnya hanya 2, kita sama-sama harus tahu, ya, kita ada di dalam kasih karunia. Jadi di dalam kondisi kita yang terbaik, ketika engkau begitu melakukan begitu banyak hal di dalam gereja, saya mau ingatkan, ingat, engkau butuh kasih karunia. Jangan mengira engkau bisa melakukan itu semua dengan kemampuan kamu sendiri. Nah, ketika dalam kondisi kita yang terburuk, kita merasa saya tidak bisa melakukan apapun untuk Tuhan, mungkin hanya 2, mungkin hanya 1. Saya mau katakan bahwa engkau tidak di luar jangkauan kasih karunia Tuhan, ya. Jadi hidup yang diubahkan adalah hidup yang menyerupai Kristus, bukan lahir dari usaha kita membuktikan diri, tapi itu adalah kasih karunia Allah yang nyata di dalam Kristus, di dalam hidup kita. Dan terakhir, ya, satu rangkuman buat kita semua. Boleh sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Keselamatan yang nyata dari Allah bukanlah tentang bagaimana kita berusaha lebih keras untuk membuktikan kesalehan hidup, melainkan kita menyadari sesungguhnya kita hidup oleh anugerah dan kita mau meresponi anugerahnya dengan hidup semakin serupa dengan